Kau tahu, tidak bijaksana mengunjungi desa terlantar itu di malam hari. Perempuan tua itu memperingatkan, matanya berkilat ngeri di bawah cahaya lilin yang berkelap-kelip. Namun, anak muda itu hanya berbekal rasa ingin tahu dan kamera digital, menepis peringatannya sambil tertawa. Hantu? Di zaman modern ini? Kumohon, tak ada yang perlu ditakutkan. Tanpa ia sadari, jalinan skeptisismenya akan terurai dalam pelukan dingin sebuah legenda lokal yang tak kunjung padam. Matahari telah terbenam di balik cakrawala, meninggalkan noda merah tua di langit saat anak muda itu mendekati dusun terpencil itu. Udara dipenuhi aroma melati dan keheningan aneh yang seakan menelan bisikan-bisikan peradaban di kejauhan. Ia melangkah melewati pintu masuk yang melengkung, batu-batu runtuh di bawah kakinya, dan memasuki dunia hantu pengembara. Ceritakan kisahmu, serunya, suaranya menggema di jalanan yang kosong, menantang kesunyian untuk dipecahkan. Bisikan samar menari-nari di udara, sebuah lagu pengantar tidur yang semakin keras dan menghantui setiap detiknya. Suara itu berubah menjadi ratapan, tangisan pilu seorang ibu yang bergema dengan rasa sakit yang nyata. Jantung anak muda itu berdebar kencang saat angin dingin menerpa desa, menggerakkan dedaunan pepohonan tua. Bayangan-bayangan itu semakin gelisah, menjelma menjadi wujud jiwa-jiwa yang telah lama pergi. Tatapan mereka menusuk jiwanya. Legenda menceritakan tentang seorang wanita yang kecantikannya konon menyaingi bulan. Suaminya telah pergi berperang, meninggalkannya bersama bayi mereka yang baru lahir. Putus asa untuk melindungi bayinya, ia mencari bantuan seorang dukun sakti. Namun takdir, tampaknya, punya rencana lain. Mantra dukun itu menjadi bumerang, dan ia dikutuk untuk mengembara di desa sebagai penampakan hantu. Arwahnya terperangkap dalam duka yang mendalam. Setiap malam ia mencari anaknya yang hilang. Kesedihannya mewujud sebagai tangisan yang menyejukkan jiwa yang mengirimkan getaran ke tulang punggung siapapun yang berani mendengarkan. Anak muda itu merasakan kekuatan aneh yang tak terlihat menarik bajunya, menariknya semakin dalam ke desa. "Di mana bayimu?" tanyanya pada udara, suaranya bergetar. Tangisannya semakin keras, angin semakin kencang, seolah-olah hantu itu sedang menuntunnya. Ia menemukan sebuah sumur, airnya keruh dan stagnan. Gema tawa seorang anak, yang telah lama terdiam, beriak menembus kegelapan. Dengan tangan gemetar, ia mengintip ke dalam jurang, dan sesaat, ia melihat pantulan wajah mungil, mata terbelalak ketakutan, menatapnya. Ratapan hantu pengembara semakin memekakkan telinga, dan jantung anak muda itu berdebar kencang di dadanya. Ia merasakan beratnya kesedihan wanita itu, beban yang menghancurkan yang membebani jiwanya. Saat itulah ia menyadari kebenaran kata-kata wanita tua itu, beberapa cerita lebih baik tidak diceritakan, beberapa rahasia lebih baik disimpan dalam bayang-bayang. Ia berbalik untuk pergi, tetapi penampakan hantu itu muncul di hadapannya. Sosok hantu berjubah putih, matanya berkaca-kaca. "Temukan bayiku," bisiknya, suaranya bagai angin sepau-sepoi yang menembus hiruk-pikuk malam. "Akhiri siksaan ini." Anak muda, didorong oleh suatu dorongan aneh, setuju. Ia menjelajahi desa, sinar senternya menembus kabut tebal yang bergulung-gulung. Jam berganti hari, dan hari berganti minggu, saat ia mengungkap kisah tragis seorang anak yang hilang, yang dikorbankan kepada para dewa untuk melindungi desa dari kehancuran perang. Akhirnya, di sebuah rumah bobrok, tersembunyi dari dunia, ia menemukan tulang-tulang anak itu, terbungkus sisa-sisa selimut compang-camping. Saat ia menyentuh sisa-sisa kerangka mungil itu, tangisan hantu pengembara berhenti. Udara menjadi tenang, dan bayangan-bayangan pun menghilang. Dengan berat hati, anak muda itu mengubur tulang-tulang itu dengan penuh kasih sayang seorang ayah, membisikkan doa untuk jiwa yang hilang. Saat ia berjalan meninggalkan desa, beban kameranya terasa lebih ringan, karena ia telah mengabadikan bukan hanya sebuah legenda, tetapi juga kebenaran memilukan yang telah menghantui penduduk desa selama berabad-abad. Saat sinar fajar pertama menerobos kanopi pepohonan, arwah hantu pengembara muncul dari balik bayang-bayang. Ia melayang di atas bumi yang baru saja dibalik, wujud hantunya memudar dalam cahaya hari yang baru. Sang hantu pengembara memperhatikan dari kejauhan, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih," bisiknya, suaranya nyaris seperti desahan. Anak muda itu mengangguk, memahami perjanjian diam yang telah mereka bentuk. Ia telah memberikan kedamaian bagi anaknya, dan sebagai balasannya, ia telah memberinya sebuah kisah yang akan hidup melampaui ranah legenda. Ia meninggalkan desa, selamanya berubah oleh pertemuan dengan arwah yang dukanya telah melampaui waktu. Dan saat ia menghilang di cakrawala, penduduk desa berbisik tentang orang asing yang akhirnya memakamkan hantu pengembara, membawa kedamaian ke tempat yang telah lama dihantui oleh ratapan hati seorang ibu yang hancur.